Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat bertemu kembali di channel kecil ini bersama Kang Nur DSC Ribbon. Saudara sekalian yang moga dimuliakan Allah, untuk kali ini saya ingin menyampaikan unek-unek. Setelah saya melihat YouTube tentang pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Fakhrul Razi sebagai Ketua NU bagian keagamaan. Sangat pintar sekali. Beliau berbicara teori, berbicara kulit. Saya katakan teori kulit karena menurut sepahaman saya, orang kampung yang tidak lulus SD, ya, saya tidak lulus sekolah dasar. Saya orang kampung, ya, memperhatikan bahwa Pak Fakhrul Razi ini luar biasa pinternya dalam menguraikan teori, dalam bicara kulit tentang persoalan-persoalan yang saya kira tidak menyentuh daripada persoalan-persoalan atau urusan-urusan yang substansif mengenai masalah kisru nasab dan menanggapi tentang para pejuang Trah Wali Songo. Sehingga beliau dari sini sangat pincang dalam menyimpulkan persoalan-persoalan yang sedang panas sekarang ini, bahwa orang-orang yang mempersoalkan nasab itu adalah sikap yang tidak normal. Mereka adalah orang yang ber-SDM rendah. Apalagi tentang tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Dia berpandangan bahwa tesis itu layaknya itu ya haruslah, ya, diujikan oleh profesor-profesor atau ahli-ahlinya di bidang sebagaimana temanya yaitu nasab oleh para profesor-profesor. Mestinya seperti itu, tidaklah kemudian belum diuji oleh kampus kemudian disebar luaskan seperti dagang jamu di kampung-kampung. Yang oleh pandangan beliau ialah tidaklah pantas, karena orang kampung itu tidak bisa berpikir kok disuguhi bernama tesis. Nah, ini pernyataan yang seperti ini yang menggelitik saya, ya. Padahal kedoktorannya beliau atas banyak pernyataannya itu, ya, saya perhatikan sangat pincang, tidaklah substansif, tidaklah menyentuh persoalan yang sesungguhnya, tapi buru-buru. Logika beliau menyimpulkan jeleknya orang-orang yang sekarang berjuang mensucikan marwah Nabi, marwah para ulama yang diejek-ejek oleh klan Ba'alawi. Beliau nggak tahu apakah tertutup hatinya, ya, mata hatinya maksud saya, apakah ilmunya hilang cahayanya sehingga yang dia sentuh hanyalah sebatas kulit. Persoalan-persoalan menjadi asbabnya ricuh kisruhnya nasab tidak tersentuh, bahwa di sana awal mula adalah seorang Om Habib
itu yang menghina-hina, merendahkan, mencaci maki kiai, bahwa di sana ada pernyataan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo tidaklah tersambung sebagai zuriat karena adalah dari seorang wanita, itu ya. Itu sudah saya jawab itu ya, hal itu, bahwa Habib bodoh, Habib ahli maksiat itu masih utama timbang ulama, timbang kiai, bahwa sekarang itu banyak sekali ya kiai-kiai yang kroco-kroco, yang Masya Allah perendahan di sana. Lah, dari sini yang saya sampaikan bahwa Pak Razi itu tidaklah berbicara atas dasar fakta, atas dasar asbab. Maka itulah yang saya simpulkan bahwa beliau hanya sebatas kulit, sebatas teori saja. Makanya layak pantas kesimpulan dan pandangan atau sikap beliau yang sekarang kita perhatikan adalah jauh daripada sikap yang bijaksana, jauh daripada sikap yang adil, malah justru sebaliknya. Ya, siapa sebenarnya itu, kelompok mana yang tidak bisa berpikir secara logis, transparan, objektif, jujur, dan bertanggung jawab. Yang dimana orang-orang berilmu itu mestinya berbicara itu bukannya hanya sekedar teori, tetapi dia mengerti adanya persoalan yang sekarang nampak di matanya itu pasti ada asbabul hal, atau ada yang melatar belakangi. Dengan seperti itu akan timbul nanti penelitian, kajian, istidlal dalam akal pikirannya, masuk dalam hatinya. Kalau memang hatinya itu bagus, memang mata hatinya terbuka, maka di sana akan diolah. Setelah diolah akan keluarlah hikmah atau kebijakan yang akan melahirkan sikap atau kesimpulan atau pernyataan-pernyataan yang bijak dan adil. Nah, Kiai Haji Fakhrul Razi dalam hal ini yang gelarnya doktor, Kiai Haji, Ketua PB ya NU bagian keagamaan, saya sebagai orang yang tidak punya lulusan dari SD sekalipun dan tidak punya gelar, saya berani ya bahwa apa yang disampaikan oleh Fakhrul Razi itu adalah pincang, salah dalam baik itu segi ilmiah, meskipun beliau berbicara ilmiah, maupun secara nalar yang sehat, meskipun beliau seolah-olah bernalar dan berlogika yang sehat. Bagaimana bisa suatu pernyataan itu dianggap sebuah keadilan, sebuah madu atau buah daripada ilmu, kalau tidak bil haqiqah, kalau tidak al yakin, tidak wal ma'rifat. Sebab ilmu itu idrakul syai', yaitu untuk mengetahui sesuatu bil haqiqah, dengan yang nyata, dan keyakinan yang tidak gempal sedikit pun. Melihat, mengenal apa yang menjadi objek kajian, objek
musyahadah, objek yang kita agenda atau kita prioritaskan. Objek yang segera booming sekarang ini adalah persoalan hasad. Jadi boleh saya simpulkan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lurah itu bukan berdasarkan ilmu, gitu loh. Bukan berdasarkan pemikiran yang sehat. Orang kampung yang tidak lulus sekolah dasar sekalipun ya tahu bahwa apa yang disampaikan Pak Doktor ini tidak ilmiah, tidak substansif, di dalam menyentuh persoalan, hanya kulit, hanya teori, yang orang awam pun banyak yang bisa, apalagi orang goblok seperti saya. Orang kalau hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, maka dia akan pandai bicara dan obral teori. Beda dengan orang-orang yang cerdas intelektualnya dan cerdas juga spiritualnya, apalagi ditambah kecerdasan untuk mengatur emosionalnya, maka dia dalam sikapnya, dalam pernyataannya, insya Allah akan adil, insya Allah akan dengan ilmu, insya Allah akan dengan bijaksana. Banyak orang itu pinter bicara, pinter berteori, tapi sesungguhnya jahil murakkab. Kenapa? Karena bisa saja tertutup mata hatinya. Gitu ya. Kenapa sampai tertutup mata hatinya? Boleh jadi karena kecintaan, kecondongan ya kepada kedudukan, kepada duit, dan kepada selain daripada ridha Allah. Tertutup mata hatinya. Tiap manusia itu ada 4 mata, wa ainun fi ra'si tubsiru bi amri, ya, dunyaihi wa musyahadatihi, sebatas akal. Gitu. Ini yang dimiliki orang-orang yang hanya cerdas intelektual saja. Bicara apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, gitu. Tapi dibalik apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia tidak tahu menahu, gitu. Asal percaya saja. Ini watak-watak karakter orang awam yang sekarang itu banyak sekali justru diperagakan oleh orang-orang yang bergelar. Gitu. Tapi sok merasa pinter, bahkan membodohi orang kampung, nggak bisa berpikir. Masya Allah. Jangankan orang kampung, ya, selain saya yang mereka itu, di kampung saya ratusan anak muda yang hafal alfiyah, yang ratusan juga sarjana. Hanya saya kebetulan karena orang melarat tidak mampu bayar sekolah, sehingga saya SD pun tidak lulus. Mereka lebih daripada saya, ya. Mungkin lebih pandai juga daripada yang bergelar doktor. Kalau saja hanya mengedepankan kecerdasan intelektual, tidak mendapat atau tertutup daripada kecerdasan robbani atau kecerdasan spiritualnya. Karena apa? Kecerdasan spiritual itu wa'inu fi tubsiru fi amri dini. Dua mata di hati inilah yang akan membuka mata kepala ini secara jujur, gitu loh. Melihat kenyataan bil haqiqah, kemudian diyakini karena ada fakta dan bukti, ada hujah, ada dalih yang akurat, yang valid, kemudian mengetahui jabah jeruni persoalan. Ini orang-orang yang dianugerahi oleh Allah. Kenapa? Ya karena mata hatinya tidak berpenyakit alias tidak berbelekan. Tuh, gitu.
Makanya saya katakan bahwa banyak sekali orang-orang yang sekarang itu bergelar akademis, profesor, doktor, ya, mentereng ya, atau juga buyah Kiai Gus. Tetapi mereka tidak pantas disebut sebagai ulama, sebab ulama itu punya khususiah, karakter khususiah tersendiri. Bukan hanya pandai ya berteori atau pandai bicara atau pandai membaca, tetapi juga mengetahui makna-makna sir di dalam apa yang kita baca, mengetahui latar belakang persoalan asbabul hal apa yang kita nyatakan. Jangan kira orang yang nggak sekolah kemudian Anda ponis sebagai orang yang tidak bisa berpikir, beranalisis. Astagfirullah. Justru ya, mereka orang yang gelar kemudian kagum dengan gelarnya, maka dia akan tertutup mata kecerdasan spiritualnya yang akan membuatnya dia bodoh dalam mengurai sesuatu persoalan. Gitu. Dari sini saudara ya, bukan saya kesel karena dihina sebagai orang kampung yang tidak sekolah, bukan. Tetapi apa yang saya perhatikan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Fakhrul Razi, termasuk juga Bapak Ketua ini ya, termasuk juga yaitu Dr. Miftahul Akhyar. Saya kira ini bukan berdasar ilmu, tetapi lebih pada berdasarkan nafsu. Tidak berdasar atas pertimbangan khotir hati ya, yang didominasi oleh khotir rahmani, tetapi oleh khotir yang sebaliknya. Dari sini saudara-saudaraku sekalian ya, yang dimuliakan Allah. Jadi kesombongan itu menutup hati. Orang-orang yang bergelar ya, baik itu bergelar akademis, profesor, doktor dan lain sebagainya ya, atau bergelar sebagai agamawan, yaitu buya, kiai, mereka pastilah pinter gitu loh dalam membaca, dalam berteori, dalam berargumen, dalam mengolah kata. Tetapi kepandaian yang tertuntun ya oleh inayah Allah, kepandaian robbani, kecerdasan spiritual, ini jarang sekali dimiliki kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yang siap hatinya secara jujur, ikhlas, bersih. Kemudian masuklah ya tuntunan bimbingan, wasma'u wa'lamu, wasma'u wa'lamu gitu. Dan ilmu itu adalah nur wa nurullah, dan cahaya dari Allah itu la yu'ta, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melentong, yang melengkong, yang maksiat, yang bela kepalsuan, yang bela kemungkaran, gitu kan, yang condong akan dominasi dunia, gitu. Tidak akan. Maka dari sini nih ya, saudara-saudaraku harus paham, sebenarnya ini orang goblok itu macam bagaimana. Orang yang tidak berpikir itu yang bagaimana. Ini Masya Allah, saya berkali-kali katakan bahwa orang-orang yang bela Ba'alawi itu adalah bukan ulama. Mereka adalah para orang-orang yang pandai mengulik teori, yang hanya pandai berbicara, yang hanya pandai mengupas persoalan-persoalan sebatas kulit semata.
Karena ulama tidak seperti itu. Dan saya perhatikan setiapnya muncul ya orang-orang yang bela Ba'alawi yang bergelar itu, baik itu dari Gus, Kiai, Buya, ataupun dari yang bergerak akademis, profesor, doktor. Mereka di satu sisi membela Ba'alawi, tetapi menghina, memandang rendah, kemudian melabeli hal-hal yang buruk kepada orang yang berbeda, alias pada para pejuang Trah Wali Songo. Perendahan ini yang tidak semestinya dinyatakan oleh orang-orang yang benar-benar ilmunya menyala, cahaya ilmunya menyala. Mereka pinter, mereka berilmu, tapi boleh jadi gelap dan kotor ilmunya. Dan saya katakan, urusan yang sekarang atau persoalan yang sekarang itu bukanlah sekedar persoalan nasab, tapi persoalan nama, marwah, kesucian junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sekarang itu banyak dicatut, tetapi mereka tidak bisa membuktikannya, sedangkan perilakunya jauh daripada tuntunan Kanjeng Nabi dan runtut banyak sekali perilaku-perilaku ya yang bertentangan, yang justru tidak merampakkan akhlak mulia Kanjeng Nabi Sallallahu atau tuntunan akhlak mulia dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini maka itulah saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk bagaimana saya menyatakan bahwa mereka bukan ulama, silakan. Pada YouTube yang sebelumnya saya banyak menguraikan tentang itu bersama dalil-dalilnya. Itu pun tidaklah mesti benar menurut orang lain. Tetapi itulah pendapat saya. Gitu. Banyak orang yang seolah-olah pinter, tapi sesungguhnya jauh dari berilmu. Yang nampak sekarang saja itu pernyataan perilaku mereka-mereka. Ya, yang ulama katanya, yang kiai katanya, yang buya katanya, mestinya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan sangkaan saja, berdasarkan framing saja, berdasarkan asumsi saja. Asumsi berdasarkan taklid saja, husnuzon baik buruk, itu kan nggak benar seperti itu. Orang bertanya, goblok, nggak usah banyak tanya, gitu loh. Bahkan sampai-sampai keluar kata walat bagi orang-orang yang bertanya dan banyak mengulik tentang nasabnya Habib. Lah kan ini nggak benar, gitu loh. Sampai menakut-nakuti seperti itu. Karena yang kita tahu walat durhaka afat ya itu adalah bagi orang-orang yang menghinakan, melecehkan ulama. Gitu loh. Yang saya tahu seperti itu, bukanlah kepada Habib. Kalau Habib yang istiqomah, yang bagus akhlaknya, ya kita hormati. Kalau Habib yang betul-betul pegang sunnah Nabi, ya kita hargai. Kalau Habib menghargai ulama, ya kita hargai. Kalau Habib juga itu mau tawadu dengan kiai, kita hargai. Kalau Habib itu juga menghargai sesama manusia, ya kita hargai. Tetapi bagi Habib yang mengaku cucu Nabi, tetapi meremehkan pewaris Nabi, ulama dihina, kiai dihina, gitu kan, pribumi dihina. Nah, ini yang macam apa kan gitu ya. Nah, para muhibbin kelas berat yang bergelar ini ya, saya kira kekejian yang saya perhatikan adalah di satu sisi menjunjung setinggi-tingginya klan Ba'alawi yang tuh ya jelas ya asbab-asbab perilakunya di belakang, tetapi di sisi lain menjatuhkan, merendahkan, mericuhi dan bahkan melabeli hal-hal yang sangat amat buruk pada para
pejuang nasab, pejuang Terah Wali Songo, dan penjaga akidah, penjaga marwah Kanjeng Nabi, ya, Ahlul Bait dan para ulama, termasuk ulama NU itu sendiri. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini sebagai tanggapan kecil daripada orang kampung, daripada orang yang tidak tamat SD dan mondok pun saya nggak karuban, ya, nggak seperti si Wafi itu yang katanya 7 tahun itu, yang ada lagi itu, ya, ustadz yang suka bicara tentang sejarah mondoknya di sana sini gitu ya. Entah tahu itu maksudnya apa ya. Kalau saya mondok itu nggak karuan, jelas nggak karuan ya. Dan sekolah SD pun saya nggak tamat itu ya. Nah, ini merupakan apa namanya itu, bukan bantahan ya. Saya nggak mungkin membantah pernyataan atau teori-teori yang diurai oleh Pak Dr. Fakhrul Razi, tetapi ini sekedar unek-unek bahwa, woi, orang kampung jangan dianggap goblok kabeh, Pak Fakhrul ya. Orang kampung jangan dianggap sebagai orang yang tidak berpikir kabeh ya. Banyak orang kampung juga yang level keilmuannya itu nasional bahkan internasional gitu loh ya. Nah, tetapi bagi orang-orang yang ngota sok intrek gitu loh ya, belum tentu dia punya apa namanya itu diakui ya sebagai orang yang namanya apa namanya itu ilmuwan tingkat nasional, apalagi tingkat internasional. Karena apa? Karena mereka orang yang sombong dan mati kotor ilmunya. Jadi terkagum akan gelar-gelarnya ya, sehingga bisa mematikan apalagi berlaku sombong gitu loh ya. Dari sini saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa disimpulkan. Saya sepantasnya adalah kiai atau maaf, saya sepantasnya adalah orang kampung yang jauh ya pasti banyak kelirunya, yang goblok, yang mungkin ya kurang apa namanya pinter dalam mengolah kata, kurang tajam dalam berpikir, mohon dimaklumi ya saudara. Ini mudah-mudahan saja ini para pengagum gelar ini ya tidak terkagum oleh gelar sehingga menjadi bodoh, jahil, murakkab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.